Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan penuh berkah dan hanya ingin dipisahkan oleh kematian adalah harapan setiap insan. Namun pada faktanya masalah dan prahara dalam rumah tangga tak mungkin terelakkan dan tak sedikit yang berakhir dengan perpisahan. Lantas bagaimana Islam memandang? Pemirsa, di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu hukum nikah dan talak. Ada Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa Abi Raja. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Pecinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah Sipatana Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bi, sebelum kita masuk tema terkait hukum nikah dan talak, hakikat pernikahan itu apa Bi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa TVRI Gorontalo yang dimuliakan Allah, juga tentunya ibu-ibu yang ada di studio Lentera Hati dan Umi Qonita selaku moderator kita. Bicara tentang pernikahan, maka pastilah kita akan berbicara tentang perceraian. Jadi nikah itu adalah pengikat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, diikat dengan tali pernikahan. Jadi an-nikahu, ya, ini adalah tali pengikat antara laki-laki dan perempuan. Untuk membuka kembali atau mengurai kembali, ya, tali ikatan tersebut itu disebut dengan at-tolak. Jadi at-tolak itu adalah al-hil, ya, an-nikahu huwal aqdu, ikatan, at-tolak huwal hil, ya. Talak, adapun perceraian adalah pembubaran atas tali pernikahan tersebut. Jadi kalau bicara masalah nikah, maka kita akan bicara masalah cerai. Cuma perceraian itu kita tidak harapkan. Harapan kita adalah dengan menikah akan terjadi hubungan suami istri di dalam ikatan rumah tangga yang sah untuk berketurunan. Jadi tujuan dari pernikahan itu adalah litanasul. Ya, sebagaimana yang Allah katakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Jadi dari pernikahan itu harapannya adalah bisa berketurunan banyak. Jadi Allah, ya, menginginkan manusia itu menjadi banyak dari pernikahan yang resmi, ya, dari hubungan yang sah, bukan melalui jalur perzinahan. Karena kalau perzinahan tidak jelas pemiliknya siapa. Ya, tapi kalau menikah jelas pemilik anak itu siapa, dinisbatkan kepada siapa, perwaliannya siapa, nanti yang mewariskan siapa. Ya. Tapi kalau perzinahan tidak jelas, satu perempuan kemudian digauli oleh lebih dari satu laki-laki, ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kemudian ingin membatasi jumlah manusia, ya, dengan misalnya isu vasektomi dan sebagainya, ini bertentangan dengan prinsip pernikahan. Makanya ada seorang tokoh yang kemudian mendapatkan penentangan dari sebagian besar kaum muslimin, ya, karena ini bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan, litanasul. Bahkan Nabi SAW mengatakan, takatharu fa inni mukatsirum bikumul umam, ya. Perbanyaklah anak kalian karena aku nanti Nabi yang paling bangga dengan umatnya. Sebab umatnya, umat Nabi Muhammad yang paling banyak dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Dalam riwayat lain dikatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang subur, kemudian punya rasa cinta yang besar, karena sesungguhnya aku akan bangga kepada kalian di hari kiamat. Nah, terkadang dalam prakteknya
pernikahan ini ada yang di luar konteks syariat. Dan ini pernah ada di zaman-zaman sebelum Islam. Di zaman sebelum Islam itu ada banyak ragam pernikahan yang kemudian dihancurkan oleh Islam, diluruskan kembali. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tatanan syariat. Misalnya ada pernikahan akhdan, ada pernikahan istibda', ada pernikahan al-baghaya. Ya, di zaman jahiliyah waktu itu ada seorang perempuan yang menerima semua laki-laki. Kemudian kalau dia hamil, dia tunggu sampai melahirkan, dia undang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, tercatat semua itu nama-namanya dan tidak boleh menolak. Kemudian setelah itu baru dia tentukan siapa bapaknya. Ya, sesuai dengan kehendak dia. Ini anakmu, dan laki-laki tidak bisa menolak. Ya, ada juga yang untuk mencocokkan anak ini dengan bapaknya, nanti disuruh nilai dari masyarakat, kira-kira lebih cenderung ke siapa. Lebih mirip dengan siapa. Itu sebelum Islam datang. Ya, kemudian Islam datang, ya sudah diatur kembali, ya, bahwa pernikahan yang sah, ya secara agama harus minimal memenuhi 5 rukun. Ya, yang pertama adalah wali, ya, maka la nikaha illa biwaliyin, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wali di sini siapa? Ya, wali di sini yang paling dekat dengan perempuan. Tentunya yang paling dekat dengan perempuan itu adalah bapak. Kalau bapak tidak ada, mana yang paling dekat? Saudara laki-laki. Tidak ada saudara laki-laki yang paling dekat? Paman dari saudara ayah. Tidak ada paman? Kakek. Atau setelah ayah kakek. Setelah saudara laki-laki kakek baru paman. Ya. Jadi dan seterusnya. Kalau tidak ada wali sama sekali, maka wali hakim. Dalam hal ini adalah KUA, fasultan waliyu man la waliyalah. Nabi sudah berikan ketentuan, maka hakim atau penguasa lah yang akan menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya, gitu. Itu satu. Yang kedua, ada ijab, ya, dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab artinya penyerahan. Aku nikahkan engkau dengan anakku perempuan yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar tunai atau kredit, ya. Boleh kredit, ya? Kredit boleh. Oh, boleh. Itu disebut dengan ta'jilul mahar. Tapi harus dibayar tetap. Harus dibayar, nanti jadi utang laki-laki. Misalnya 50 juta, kemudian dia sanggupnya hanya 25 juta. Nanti 25 juta itu dibayar setelah akad. Itu namanya ta'jilul mahar atau al-mahrul muajjal. Kalau kontan, ajilan, itu namanya kontan. Al-mahrul muajjal. Mirip katanya, cuma beda di ain dengan hamzah. Muajjal, muajjal. Gitu. Jadi kalau ada yang tidak mampu kontan, maka boleh dipersyaratkan. Gitu. Nanti dia bilang, wahai dindaku, aku tidak sanggup kalau langsung 50 juta. Bagaimana kalau setengah dulu? Mungkin dia bilang, oh boleh setengah. Tapi dengan ketentuan, di malam pertama aku kasih cuma setengah-setengah. Walima pendemambuli uang. Oke, kemudian setelah itu rukun lain adalah mempelai pria. Itu rukun juga. Tidak mungkin nikah tidak ada mempelai pria. Yang keempat, mempelai wanita, ya. Kemudian apa? Yang kelima, 2 orang saksi. Ini adalah rukun pernikahan yang tidak boleh ditawar-tawar. Harus ada. Adapun mahar masuknya apa, Ustadz? Rukun? Bukan. Apakah dia syarat sah pernikahan? Bukan juga. Jadi mahar tidak masuk rukun, tidak masuk syarat kecuali di mazhab lain. Ada beberapa mazhab yang menjadikan itu sebagai syarat sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak. Jadi sah pernikahan tanpa penyebutan mahar. Bahkan tanpa mahar sama sekali. Cuma wanita itu dihargai dengan mahar itu. Jadi hak wanita mendapatkan mahar. Jadi dia yang menentukan. Mahar ini jatuhnya ke dia, bukan ke kedua orang tuanya. Jadi yang menikmati mahar adalah sang istri, bukan kedua orang tua. Biasa lihat teh melan-lantur, taton. Timamali, papali, jati, kan gitu. Baik. Kalau terpenuhi ini, maka pernikahannya aqdun sahih, pernikahan yang sah.
Kalau kurang, misalnya tidak ada wali atau tidak ada 2 orang saksi, maka dia disebut dengan akdun fasid, pernikahan yang rusak. Konsekuensinya, Bi? Konsekuensinya tinggal diperbaiki saja. Kalau memang dilakukan ketidaktahuan hukum, maka anak tidak sampai dijatuhi atau tidak sampai dihukumi anak zina. Gitu. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, apalagi 2 rukun yang tidak ada wali, tidak ada 2 orang saksi, dilakukan di kamar hotel, hanya datang kemudian petugas KUA atas nama KUA, oknum, kemudian menikahkan mereka hanya berdua, berarti yang di ruangan hanya bertiga, hanya si pelaku akad, kemudian laki-laki dan perempuan tersebut, maka pernikahannya ini pernikahan batil namanya. Ditinjau dari semua madhab, tidak ada yang sah. Baik madhab Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, Imam Malik juga demikian. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Karena pernikahannya pernikahan yang batal alias tidak sah, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah anak zina. Lalu konsekuensinya apa? Kalau dia perempuan tidak mendapatkan hak wali. Kalau dia laki-laki dan perempuan ini sama, tidak mendapatkan hak waris. La yatawarosani. Antara si bapak dengan si anak tidak boleh saling mewariskan. Contoh misalnya, ternyata anak ini walaupun dia anak zina jadi kaya raya. Lalu dia meninggal duluan daripada bapaknya. Bapaknya ini tidak berhak mendapatkan warisan dari anak zina tersebut. Atau bapaknya kaya raya lalu meninggal duluan, maka anak zina tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Itu konsekuensi kalau lahir di luar pernikahan. Begitu. Kalau dia anak perempuan, nanti 25 tahun berikutnya bapaknya datang ke KUA, misalnya sudah ada yang mau melamar, maka dia bilang sama Pak KUA minta tolong saya. Minta tolong apa? Nikahkan anak saya, akad. Kenapa bukan bapak saja? Bapak kan ayahnya. Ya, memang saya ayahnya, tapi bukan walinya. Kok bisa begitu? Iya, karena 25 tahun yang lalu saya melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Mencoblos sebelum hari H. Itu maksudnya perzinahan. Ini secara singkat tentang nikah ya. Sekarang karena ini ada 2 ini, nikah dan talak. Ini saya S1 saja 3 tahun selesai. Pernikahan nikah, pembahasan nikah. S2-nya 2 tahun dengan beberapa SKS. Jadi kalau disampaikan dalam waktu yang sangat singkat sebetulnya tidak cukup. Tapi nanti bisa dikembangkan di dalam sesi diskusi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun talak ini adalah jalan keluar. Tatkala rumah tangga itu tidak bisa lagi dipertahankan. Ada rumah tangga yang terjadi masalah tapi bisa diselesaikan. Walaupun masalahnya dahsyat, bisa dibicarakan dengan kepala dingin, dengan hati yang teduh. Ya, tidak bisa lagi suami dan istri membicarakannya. Ada wali, ada kedua orang tua yang membantu untuk menyelesaikan. Tidak bisa juga. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Ada negosiator dari kedua belah pihak. Orang tua tidak bisa ngomong baik-baik, ada negosiator yang objektif, tidak memihak sana sini. Bisa diperbaiki, alhamdulillah. Tapi memang ini tidak bisa dipertahankan sama sekali. Bahkan dengan bertahan, mudarat lebih besar. Apa? Cekcok tiap hari, pengaruh psikologis kepada anak, temperamen suami, salah sedikit pegang pisau. Ini mengancam bahaya, memberikan bahaya, ancaman nyawa terhadap sang istri. Maka kondisi, apalagi sang suami ini punya penyakit sosial yang sukar untuk disembuhkan. Dan secara hukum boleh ditinggalkan. Seperti apa misalnya, peminum khamar, penjudi, penzina dan sebagainya, maka sang istri bercerai lebih afdal daripada bertahan. Begitu. Pertimbangannya agama. Pertimbangannya begitu, pertimbangannya agama. Maslahat. Saya bertahan dengan dia, kira-kira maslahat lebih besar tidak? Maslahat untuk saya mungkin kecil, tapi untuk anak-anak saya besar. Oke, saya pilih bertahan. Tapi kalau saya bertahan, mudaratnya lebih besar. Mudarat untuk saya, mudarat untuk anak-anak. Ini orang tidak punya etika, tidak punya akhlak. Anak-anak bisa dipukul, bisa dibunuh dan sebagainya. Lebih baik berpisah. Itu maslahatnya lebih besar. Gitu ya. Maka cerai dalam konteks ini adalah solusi. Tapi di dalam bercerai, ya, ada hal yang harus kita ketahui. Bahwa perceraian itu butuh takwa. Di dalam surah At-Talaq, lihatlah pentingnya talak ini. Allah menjadikan satu surat khusus namanya adalah surat At-Talaq. Coba cari dalam Al-Quran, tidak ada surat An-Nikah. Tidak ada surat An-Nikah. Yang ada adalah surah At-Talaq. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah.
wattaqullaha rabbakum. Wahai Nabi, jika kalian, yang dipanggil di situ Nabi, tapi konteks pembicaraannya langsung untuk semua. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan dalam kondisi yang wajar, di mana mereka bisa menghadapi iddah. Maka di dalam pembahasannya, di dalam praktiknya, para ulama membagi talak itu ada dua. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak bid'ah itu bagaimana? Menceraikan istri di masa haid. Karena itu menzolimi sang istri. Kenapa? Jadi panjang masa iddahnya. Yang harusnya cuma 3 kali haid jadi 4 kali haid. Misalnya hari pertama dia haid, dia ceraikan. Maka masa haidnya itu belum terhitung masa iddah. Selesaikan dulu masa haid tersebut, kemudian tunggu masa suci sekitar 15 hari atau 21 hari atau 23 hari, kemudian haid berikutnya baru terhitung masa iddah. Jadi panjang dia masa menunggu. Makanya ini menzalimi sang istri. Apalagi di masa kehamilan yang tidak jelas, kayak hamil anggur, hamil di luar kandungan dan sebagainya. Tapi kalau di hamil yang jelas, yang besar, itu tidak termasuk talak yang dilarang, ya. Talak bid'ah itu termasuk talak sunni. Apalagi menceraikan wanita di masa suci tapi setelah digauli. Jadi kalau mau menceraikan aturannya banyak. Jangan menceraikan di masa haid. Kalaupun dia baru suci, jangan dulu digauli. Kalau sudah digauli baru diceraikan, ini termasuk talak yang dilarang. Tapi tetap jatuh. Apalagi menceraikan istri di saat kita marah, emosi dan sebagainya. Jadi di dalam menceraikan pun dianjurkan ada ketenangan hati, emosi yang stabil. Tidak boleh marah-marah ceraikan, tidak boleh marah-marah ceraikan. Gitu. Jadi panggil sang istri, kamu kesalahannya saya catat sudah begini. Ya, kamu telah menyiksa kucingku. Misalnya, kamu telah menghina ibuku, kamu telah mencuri uangku. Baru sudah, ini terlalu banyak ini. Saya sudah ingatkan berkali-kali, tidak bisa juga kamu perbaiki. Maka hari ini kamu saya ceraikan. Itu tapi saya so hitung, kamu ini sudah suci tapi belum aku gauli, gitu kan? Saya ceraikan. Berarti termasuk talak yang dibenarkan. Masya Allah, Bi, kita harus jeda sejenak. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Mirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan, Bu. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Pakaya dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Rabiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Ustadz, saya ingin bertanya tentang fungsi dari mas kawin itu sendiri. Tadi kan ada sebutan, tapi fungsi mahar itu sendiri apa? Dan bagaimana dengan perkawinan beda agama? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan dari Bu Rosita. Yang pertama, fungsi mahar. Fungsi mahar itu ya memberikan untuk menyenangkan hati sang istri dalam mas kawin, dalam hal memuliakan dia, gitu. Walaupun kemuliaannya tidak bisa diukur dengan mahar itu ya. Misalnya 3 gram, 10 gram, bukan berarti kemudian harga dirinya cuma 3 gram, harga yang tidak. Tapi supaya ada yang dia pegang, ada yang bisa dia nikmati nanti. Itu menjadi bagian daripada manifestasi harta dia. Misalnya dia anak orang kaya, kemudian dapat harta warisan, dapat hibah dari bapaknya, lumayan tambah-tambah untuk daftar harta dia. Misalnya 10 gram kali 2 juta, sekarang kan 20 juta. Ya. Dan mahar itu ya tidak dinikmati oleh siapapun kecuali sang istri.
Suami kalau misalnya harus pinjam mahar, maka itu jadi utang. Oh, itu utang ya? Ya, jadi utang. Nanti dibayar lagi. Bayar cicil juga boleh ya? Jadi ya, kemudian terkait nikah beda agama, Bi. nikah beda agama kalau dalam aturan kita, undang-undang positif di Indonesia memang tidak sah, tidak dibenarkan, ya. Bisa jadi pidana, makanya harus memilih salah satu agama. Tapi kalau ditinjau dari hukum syariat, dilihat kalau dia agamanya agama samawi dan dia adalah perempuan, maka dibolehkan. Yang tidak dibenarkan adalah perempuannya adalah muslimah, kemudian laki-lakinya adalah non-muslim yang ahlul kitabiyat, ya, ahlul kitab. Misalnya Nasrani, laki-lakinya Nasrani, perempuannya muslimah. Ini haram hukumnya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan menikahkan laki-laki yang beriman dengan wanita-wanita musyrik. Ya, seorang budak hamba sahaya perempuan itu lebih baik baginya daripada wanita yang musyrik walaupun gagah, walaupun cantik, walaupun menarik, gitu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan jangan, ini konteksnya kepada para lelaki, dan jangan, wahai para lelaki, jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Ya, wanita-wanita musyrik, ya, walaupun mereka itu lebih menarik. Jadi hamba saya perempuan lebih baik bagi kalian daripada wanita musyrik tadi. Berarti yang tadi itu kepada para wali, ya, kepada para wali. Jangan menikahkan anak wanita, anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Hamba sahaya laki-laki lebih baik daripada laki-laki musyrik yang menawan tadi. Apalagi menawan secara harta, dia. Iya, apalagi hanya karena harta. Tapi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya adalah Nasrani atau Yahudi, ahlul kitab, agama samawi, maka itu dibenarkan dengan harapan laki-laki muslim inilah yang akan mempengaruhi dia dan akan menarik dia masuk ke dalam Islam. Itu salah satu hikmah dibenarkannya laki-laki muslim menikah dengan Nasrani. Tapi garis bawah ya, agama samawi, ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dengan Nasrani, gitu. Selain itu tidak boleh. Hindu, Buddha, Tionghoa tidak boleh. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Rosita. Selanjutnya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Pina Humulumo dari Majelis Taklim Al-Maghfirah, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana. Kami langsung saja pada pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz ini terkait tema kita pada hari ini, yaitu hukum nikah dan talak. Nah, saya fokus di hukum nikahnya. Nah, di hukum nikah ini ada syarat dan rukunnya. Nah, salah satu di situ harus ada wali nikah. Nah, kebetulan kalau permasalahan ini terjadi pada saat seorang janda nikahnya sama perjaka. Ya. Terus berlangsunglah pernikahan ini tanpa menghadirkan wali nikah. Lalu pada saat pelaksanaan itu yang jadi wali nikah itu wali hakim. Sementara ayah dari perempuan ini, si pengantin ini masih hidup, saudaranya masih lengkap. Nah, itu bagaimana pandangan agama, hukumnya bagaimana, dan terhadap keturunannya nanti juga bagaimana nasibnya. Jadi seperti itu. Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, sering terjadi kadang karena tidak direstui dan lain sebagainya, Bi. Ya, seharusnya memang tidak terjadi. Seharusnya sang wanita, sang janda ini tidak boleh memaksakan diri. Kecuali kalau memang laki-laki tersebut laki-laki yang soleh agamanya, soleh akhlaknya, kemudian cuma karena kekurangan harta dan materi, lalu sang ayah tidak memberikan persetujuan, maka sang ayah yang berdosa, sang ayah zolim. Nanti dia masuk pada kategori wali adol. Wali adol boleh ditinggalkan, nanti cari wali hakim, karena dia masuk wali adol. Beda lagi kalau memang ayahnya, ya, secara objektif dia tahu bahwa laki-laki itu peminum, dia penjudi,
dia suka menyiksa perempuan, dia tahu. Cuma perempuannya yang tidak mau dengar. Nah, itu konteksnya beda. Maka masuk dalam keumuman sabda Nabi, la nikah ayyuma imra'atin nakahat ya bighairi idni waliha fanikahuha batilun batilun batil. 3 kali dia sebut. Wanita mana saja yang menikah tanpa persetujuan walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal. Taib. Itu di dalam mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama. Kecuali kalau ditinjau dari madhab Imam Abu Hanifah. Kalau madhab Abu Hanifah itu bisa dibenarkan. Jadi kalau ditanya bagaimana status pernikahannya, insya Allah sah. Insya Allah tetap sah, tapi kalau boleh jangan dilakukan. Ya, karena ada sang ayah. Dan ini akan merusak hubungan antara anak dengan ayah. Mudaratnya besar. Nah, yang ingin saya luruskan dalam poin ini adalah di Gorontalo, secara khusus yang saya tahu ya, di Gorontalo banyak itu sudah turun temurun itu. Kalau dia sudah janda, merasa berhak menikahkan dirinya sendiri. Itu ya, diakui atau tidak yang saya tahu begitu. Kalau dia sudah janda, maka otomatis merasa dirinya berhak menikahkan dirinya sendiri. Padahal tidak. Walaupun Anda sudah janda berkali-kali, tetap harus minta izin dari wali. Pernikahannya juga harus menggunakan wali. Kalau dia menggunakan, kan ada mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Ya, ketahuilah, Imam Abu Hanifah membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Bukan cuma janda, gadis pun iya. Jadi Abu Hanifah mengatakan gadis pun boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak harus menunggu janda. Ya, persoalannya waktu dia nikah pertama, waktu dia masih gadis, pakai wali. Kemudian giliran jadi janda tidak pakai wali lagi. Ini yang bikin kacau di Gorontalo. Ya kan? Lo nikah tahu-tahu. Awal atau kampung ngetua 5. Tidak perlu disebutkan, itu bahaya. Tapi kalau ya kan? walinya online boleh ya, karena jauh misalkan. Boleh. Pernikahan online lewat telepon, video call yang sekarang ini menggunakan teknologi boleh. Misalnya walinya tidak ada, walinya ada dia akad. Anak perempuannya di Mekah, kemudian nikah juga dengan laki-laki yang ada di Mekah, akadnya dari Gorontalo, boleh. Lewat telepon, lewat video call, gitu. Tidak masalah. Teknologi itu sudah dibahas oleh para ulama beberapa tahun lalu, awal kemunculan teknologi. Hukmuz zawaj bil ittisal, bit telepon. Hukum pernikahan lewat telepon, awal munculnya telepon. Dibahas oleh ulama kontemporer. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Ada Bu. Sebelah kiri dulu ya Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz, saya dari Majelis Ta'lim Pencinta Al-Quran Robiatul Adawi. Masya Allah. Tadi bermacam-macam nikah. Bagaimana dengan nikah siri? Nikah siri, kalau menurut agama sah. Nah, ketika dia akan bercerai, itu bagaimana Ustadz? Karena kadang-kadang kalau yang nikah siri itu, cerainya ya seperti itu saja, berpisah saja seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz dalam pandangan agama? Baik. Ketika dia bercerai. Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja Abi. Nikah siri itu konteksnya dirahasiakan. Dirahasiakan dari siapa? Tentunya dari istri pertama. Iya kan? Karena kalau dilakukan terang-terangan pasti akan terjadi pemberontakan, ya kan? Kacau pesta. Kalau meminta izin pasti tidak diizin, makanya dia ambil jalur orang nikah diam-diam saja. Tapi tetap ada wali, tetap ada 2 orang saksi, ada maharnya, ada ijab kabulnya. Maka secara syar'i hukum pernikahan siri sah, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah dalam konteks pernikahan Indonesia, ya. Administrasi pernikahan di Indonesia semuanya harus tercatat. Yang tidak tercatat tidak diakui. Sehingga konsekuensi hukumnya kalau mau nuntut akta kelahiran tidak boleh. Mana dasar pernikahannya?
ijazah tidak boleh, mana dasar akta kelahirannya, ya kan? Keturunannya. Iya, begitu. Nah, otomatis binnya dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, ya. Tapi secara syar'i tidak masalah, gitu. Nah, oleh karena itu, ketika tidak tercatat secara administrasi undang-undang negara, yang repot adalah saat bercerai, dizolimi, pohutulio samsak putih patelio, mengolah, menaude utama, menaude KUA, kawan bilang kapan ada akad, kapan bayar upah nikah, tidak ada patong, tidak tercatat, maka terima jo itu pukulan itu T2 tinggal, terima saja, karena tidak datang waktu pernikahan, tidak bilang nanti so dikasih kasaki bagin baru datang balapor, tidak boleh. Negara tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk kalau suaminya kaya kemudian meninggal, dia tidak berhak menuntut hak waris karena tidak tercatat. Maka nikah siri sah secara syariat, tapi zolim secara negara, zolim secara negara. Oleh karena itu minimal kasih tahu, ya, terang-terangan, a'linun nikah, iklankan. Masalah kalau memang sudah mengambil jalur poligami, harus berani, harus gentleman. Apapun yang terjadi harus kasih tahu, gitu. Jangan main kucing-kucingan, ya kan? Nanti sepanjang pernikahan bohong-bohongan, ya kan? Baik. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Oh, cerainya. Saya pernah memberikan, bukan fatwa. Ada orang yang datang, dia bilang menikah tidak tercatat, tidak ada buku nikah, kemudian sang suami selalu main judi, rumah hilang, mobil hilang, semuanya hilang. Dan anak sudah 3. Ini kelanjutan pernikahan bagaimana? Dia meminta cerai, sang suami tidak mau menceraikan. Maka saya bilang, sudah berapa lama pisah dengan dia? Sudah sekitar 2 tahun. Tidak pernah berhubungan? Tidak. Sudah, terima saja. Ada orang datang, terima saja. Ya, mau dasar apa? Mau cerai? Suami tidak mau menceraikan. Sementara kalau mau berlanjut terus, ini anak-anak psikologi mentalnya terganggu dengan bapaknya tukang judi. Maka saya bilang sudah, terima saja yang baru. Kemudian catat baik-baik, gitu. Jadi dia menikah itu masih gadis, padahal anak 3. Karena memang tidak pernah tercatat menikah, begitu. Baik, insya Allah bisa dipahami Bu ya. Iya. Selanjutnya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya langsung saja pada pertanyaan. Nama saya Fitri itu dari Majelis Ta'lim Al-Maghfirah Patana. Yang saya tanyakan, bagaimana posisi talak 1, 2, dan 3, sementara talak 3 itu perempuan tidak boleh langsung rujuk, nanti ketika ada yang mengawininya kemudian menceraikannya lagi. Barangkali hanya itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, penjelasan terkait talak 1, 2, 3 Abi. An-nikahu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak. Kalau bahasa Arab tolak, ya. Talak itu 2 kali. Kesempatan suami talak 2 kali itu bisa merujuk, ya. Fa imsakun bima'ruf, maka bertahan dengan baik, atau tasrihum bi ihsan, atau ceraikan juga dengan baik-baik. Kalau dia masih talak 1, berarti masih talak roj'i, masih boleh dirujuk selama masih dalam masa iddah. Masa iddah, ya, kalau masih produktif haid 3 kali haid atau 3 kali suci. Ambillah 3 kali haid. Kalau sudah menopause, mohon maaf, maka 3 bulan. Oke? Iya, kalau sudah menopause 3 bulan. Kan ukuran haid tidak ada lagi haid. Gitu. Taib, selama masih 3 bulan ini atau 3 kali haid itu, kapan saja suami boleh merujuk. Meskipun istrinya tidak mau, Bi. Ya, meskipun istri tidak mau, istri tidak punya hak untuk menolak. Sang suami yang punya hak rujuk dan talak. Gitu. 2 bulan kayaknya dong gue paralu oleh muam, gitu. Kalau itu kan mau baku pulang ulang, ya, oke. Dia bilang aku rujuk, hidup sama-sama tanpa akad baru, tanpa mahar baru. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, ya kan, so 3 kali haid ini, hari ini so mandi jam 12, dia telepon DP, yakin tidak pulang kamar, so mandi kita ini, so mandi haid, dia bilang tidak. Sudah mandi haid. Datang kamar dia atau ke pintu, rujuk kita. Selesai mandi haid, maka harus akad baru, pakai wali, pakai mahar. Itu baru berdoa ulang.
Tapi kalau baru 2 bulan, bulan ketiga tapi belum selesai haid yang ketiga, maka tidak perlu doa lagi, tidak perlu akad baru lagi. Baru dia ceraikan lagi. Itu cara cerai 2, talak 2, ya kan? Kemudian terjadi lagi seperti itu, rujuk. Oke. Dia cerai lagi. Kesempatan yang ketiga, baku tahan. Ternyata terjadi perceraian lagi, maka tidak boleh dirujuk. Oke, tidak boleh dirujuk. Kecuali wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain secara normal, menjalani hubungan rumah tangga, terjadi percocokan, kemudian diceraikan, cerai normal, bukan karena suruhan, maka boleh kembali lagi kepada suami yang pertama. Karena bisa saja dia setting, bantu kamar dulu kita. Ini suka merujuk dengan istri pertama, cuma terlanjur talak 3. Bagaimana caranya? Timah ulem 20 juta, ya. Kawin kasan dia biar bos 10 juta dia semau itu. 10 juta ente punya. Malam pertama jangan bikin apa-apa. Langsung anak kasih cerai. Supaya terjadi kehalalan lagi. Itu namanya nikah yang haram, nikahul muhallil. Nggak boleh. Namanya nikah muhallil. La'anallahul muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat laki-laki yang bapesan itu, yang bakasih halal dengan yang minta dihalalkan tadi. Karena ada orang sekongkol. Begitu. Menarik sekali ya, Abi, tapi kita harus jeda. Oke. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Tapi menyambung pertanyaan Ibu tadi, apakah ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya boleh keluar dari rumah, Bi? Tidak boleh. Jadi haram hukumnya wanita yang baru diceraikan langsung keluar rumah. Gitu. Apalagi dia bilang, ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau ditolong para suami, kalau sebakasnya cerai, jangan langsung bakasnya turun perempuan. Lahu ya tobel, jabelai mudi. Diharamkan sampai selesai masa iddah baru boleh turun dari rumah. Manfaatnya apa, Bi? Manfaatnya supaya kapan-kapan terjadi keinginan lagi tiba-tiba rujuk kan? Makanya perhatikan tadi tidak salah, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna. Wahai para lelaki, para suami, jangan keluarkan istri-istri kalian dari rumah mereka tempat tinggal bersama kalian. Wala yakhrujna, dan wanita-wanita itu para istri tidak boleh keluar dari rumah illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka telah melakukan perbuatan keji seperti berzina terang-terangan. Jadi kalau diceraikan jangan langsung turun dari rumah. Ibu masih punya hak tinggal di rumah itu. Ya Ustaz masih kelihatan aurat tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah berhubungan saja. Tapi kalau dia mau antar ke sekolah, ke kantor, babonceng tidak apa-apa, baku pegang tidak apa-apa. Jadi seakan-akan tidak terjadi masalah. Gengsi, Abi. Nanti kalau misalnya baru ibu-ibu kalau di masa iddah justru dianjurkan berdandan. Kasih rapi itu jilbab, kasih wangi itu badan. Kasih glowing itu muka. Ini jangan sampai iddah talak ya, bukan iddah meninggal ya. Bukan iddah meninggal. Kalau iddah talak justru dianjurkan untuk berhias berdandan. Bisa jadi selama ini yang bikin kesal pai tua itu karena kekanutaan. Tidak ada keglowingan. Pas glowing kamar, kayaknya kita somtahan dia ini mau rujuk. Itu hikmahnya tidak boleh keluar dari rumah. Baik ya. Bibi, kita baca dulu pertanyaan di live streaming YouTube. Ini pemirsa dari Jakarta, Bi. Ibu Yeti Dwi Lestari. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya suami yang mengatakan kita cerai saja pada saat emosi, apakah jatuh talaknya, Bi? Kalau kita cerai saja bukan kata cerai, tidak jatuh cerai. Kayaknya orang ini suami cerai, tidak cerai. Kita kasih cerai pangana, bukan cerai. Gitu. Tapi kalau hari ini kita tidak bisa tinggal serumah lagi, itu bisa jadi cerai. Tapi cerainya bukan cerai dengan kalimat yang jelas, kalimat kiasan. Kalau dia niatkan cerai, jatuh cerai. Pulang saja Pak nganape orang tua. Itu jatuh cerai kalau dia niatkan dalam hati.
Tapi kalau tidak niat cuma sekedar istirahat, pergi istirahat dulu, gitu ya. Tapi dengan kata pulang dulu, berarti tidak jatuh cerai. Karena di dalam prakteknya cerai itu bisa dilakukan dengan kalimat yang sorihah, yang jelas, terang, dengan yang kinayah, yang kiasan. Kiasan itu kayak orang tidak bisa hidup serumah lagi, rumah ini harus dibelah dua, kita tidak bisa seranjang lagi, itu kiasan semua itu. Tidak langsung jatuh, kecuali diniatkan sebagai cerai. Jadi kalimat-kalimat seperti itu tidak jatuh cerai. Ini masih dari Ibu Yeti Dwi Lestari, Bi. Bagaimana juga hukumnya kalau suami mengatakan kita pisah baik-baik ya? Apakah talaknya sudah jatuh juga? Tidak jatuh juga. Kita pisah baik-baik ya. Bahkan nada itu akan mempengaruhi hukum. Aku ceraikan kamu, jatuh. Walaupun bercanda. Aku ceraikan kamu, jatuh atau tidak? Oh, tidak jatuh, kan pertanyaan. Aku ceraikan kamu, tidak jatuh. Jadi nada menentukan hukum. Apalagi kalimat. Kita cerai baik-baik ya, tidak jatuh. Aku ceraikan kamu baik-baik, jatuh. Jelas sekali itu. Sorry itu jelas itu ya. ya kalimat sorihah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Yeti Dwi Lestari. Selanjutnya dari hamba Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika mahar dari pihak perempuan karena dari pihak lelaki tidak mampu? Sahkah? Ya mahar itu dari pemberian, Sini sambungannya, jikalau tidak sah, maka apa yang harus dilakukan dalam pernikahan tersebut? Dan tidak pengaruh kepada keabsahan hukum pernikahan. Ya. Cuma mungkin hadiah perempuan kepada laki-laki supaya nanti diberikan lagi ke perempuan agar nanti terkesan suami ini punya harga diri. Ya, ya. Gitu. Misalnya diam-diam dia kasih kenapa 20 juta baru bikin kamari mahar itu. Begitu. Jadi terjadi perpindahan kepemilikan dari perempuan kepada laki-laki, kemudian nanti dikembalikan kepada perempuan dalam rangka supaya pernikahan itu terkesan ada mahar. Tidak apa-apa. Tidak masalah ya. Iya. Dan tidak pengaruh pada keabsahan hukum pernikahan sama sekali. Ya. Taib. Insya Allah bermanfaat hamba Allah. Selanjutnya kita kembali ke ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Hamid dari Majelis Talim Pencinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Tadi sudah dijelaskan Ustadz bahwa salah satu hakikat pernikahan itu memperbanyak keturunan. Namun kalau kita memperbanyak keturunan Ustadz, mempengaruhi juga. Terlalu banyak anak, banyak rezeki. Ya, pengaruh juga bagi kesehatan dan mungkin dalam sisi ekonomi. Yang kedua, istri minta cerai biasanya kan kejadian suami yang kejam dan tapi ini mertua sehingga istri tidak tahan dia minta cerai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abi banyak anak, pengen banyak anak tapi mempengaruhi ekonomi itu bagaimana? Iya, dulu ada slogan banyak anak banyak dulu titik, sekarang koma, banyak rezeki yang harus dicari. Untuk mengatur lebih baik kasih jarak atau pasang KB. Jadi ambil program pasang KB untuk membatasi jumlah, bukan membatasi, untuk mengatur jarak. Mengatur. Jadi bukan litahdid tapi litangzim, itu dalam bahasa Arabnya. Litahdid membatasi, itu haram hukumnya, tidak boleh. Tapi litangzim untuk mengatur hukumnya boleh. Begitu. Kemudian terkait minta cerai karena minta cerai karena faktor eksternal, faktor mertua ya. Ayyuma imra'atin talabat talaqan min zawjiha min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha al-jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya untuk mencium wangi surga. Ya, sekarang faktor mertua itu tidak menjadi halangan syar'i. Anda berbaktinya kepada suami bukan kepada mertua. Tapi kalau suaminya tidak membela, Bi, malah menyalahkan dan menyudutkan. Ya kecuali ya, dan posisi Anda benar, misalnya posisi mereka juga salah, terlalu jauh campur tangannya dan sebagainya, ya meminta anaknya zalim kepada istrinya, maka boleh dengan alasan itu meminta cerai. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iyam Husain dari Majelis Talim Al-Maghfirah Kelurahan Tapa,
Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Saya Pak Ustadz langsung ke pertanyaan saja mengenai talak. Ya. Talak. Ada suami istri sudah bercerai dan si suami sudah turun dari rumah. Akan tetapi kadangkala suaminya datang masih nginap. Menurut pandangan Islam bagaimana Pak? Dan konsekuensi dari masyarakat seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Abi. Kalau sudah cerai kemudian sudah selesai masa iddah, maka putuslah tali pernikahan antara keduanya. Dan wanita yang tadinya sebagai istri itu menjadi wanita ajnabiyah, wanita asing. Orang lain. Jadi orang lain. Tidak boleh berhubungan apapun. Jadi dia seperti wanita asing, tidak bisa dipandang berlebihan, tidak bisa disentuh dan sebagainya. Apalagi kalau nginap, ini akan menimbulkan fitnah besar. Iya kan? Nanti kalau misalnya ada apa-apa terjadi hubungan badan, berarti terjadi perzinahan. Begitu. Zina. Iya. Jadi tidak boleh. Pandangan Islam tidak boleh karena mereka bukan siapa-siapa lagi. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Atilah Huda dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Robiatul Adawiyah. Ada di salah satu kampung seorang perempuan digauli oleh ayah dan anaknya. Dan ini benar-benar terjadi Ustaz. Ketika ketahuan oleh anaknya, orang tuanya mengelak bahwa dia tidak pernah menggauli. Padahal ternyata memang sudah menggauli istri dari anaknya ini. Anak mantu yang dia gauli? Iya. Setelah beberapa bulan ketahuan juga oleh suaminya, tapi suaminya tidak maksudnya menerima apa yang tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Akan seperti apa suami istri dari anaknya ini. Anaknya ini tidak mempermasalahkan karena si perempuan ini punya harta. Ya, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu gimana tuh, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliyadzubillah ya. Jadi sang ayah menggauli anak menantunya. Ya, istri dari anaknya. Ya. Ini dosa besar. Dosa besar. Ini adalah perzinahan. Dan itu adalah dosa besar. Perkara sang anak memaafkan ayahnya itu perkara baik. Dia maafkan kesalahan, mungkin ayahnya khilaf dan sebagainya. Dan perbuatan ini tidak mengharuskan sang anak untuk menceraikan istrinya. Itu pilihan. Kalau dia maafkan kemudian dia lanjutkan, itu adalah kebaikan. Tapi kalau dia ceraikan pun itu adalah sesuatu yang berlandaskan ada alasan syar'inya di situ. Jadi tidak masalah. Yang dilarang, yang dibenci oleh Allah adalah menceraikan istri tanpa ada alasan syar'i. Tiba-tiba saja diceraikan tanpa ada alasan, tanpa ada masalah. Nah, itu masalah besar karena perselingkuhan atau perzinahan, maka boleh langsung diceraikan. Cuma kalau dia memilih untuk bertahan, maka itu adalah kebaikan. Gitu. Baik, silakan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya datang dengan dua pertanyaan mengenai suami istri yang sudah talak, tapi masih satu rumah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan suami istri yang sudah talak itu tapi masih serumah, satu rumah? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kami sebagai tetangga? Apakah tidak mendapat dosa atau bagaimana? Itu pertanyaan saya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab singkat, Bi. Kalau talaknya masih dalam masa iddah, mereka kan tadi saya sudah jelaskan, berdasarkan surah At-Talaq tadi masih harus serumah, tidak boleh keluar. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, berarti memang sudah bukan suami istri, lalu tinggal serumah, maka itu perbuatan dosa. Bagaimana sikap tetangga? Ingatkan. Tidak didengar lewat kelurahan, tidak dengar lewat kecamatan, terus lewat kekuasaan. Jangan didiamkan. Itu ingkarul mungkar. Ibu lihat ada kemungkaran, ingatkan. Tidak mampu dengan tangan, ya, dengan nasihat. Tidak mampu dengan nasihat, maka dengan doa. Tapi itu ibu bisa langsung ke ini saja, kelurahan untuk
berikan solusi kepada mereka. Insya Allah bermanfaat Ibu. Abi, masih ada pertanyaan di live streaming Iya, YouTube dari Bapak Ilham Arman. Ustadz, bagaimana mahar yang baik menurut agama? Apa hukum uang panai? Dijawab singkat, Bu. Iya, sebaik-baik wanita adalah yang menentukan mahar tidak terlalu banyak. Ya, mahar yang sesuai dengan kemampuan laki-laki. Gitu. Kalau uang panai bagaimana, Bi? Uang panai yang ditentukan harus 100 juta itu kembali kepada tradisi, tidak ada dosa dan tidak ada masalah di situ. Iya. Ini masuk lagi satu lagi. Iya, silakan. Sepasang suami istri kawin dengan laki-laki lain tapi belum cerai resmi, sedangkan perempuannya hanya kawin melalui tangan tanpa wali. Dari Ibu Jurlin Bunga. Iya, berarti sang istri masih istri orang. Iya, wanita masih istri orang. Iya. Kemudian dinikahi oleh laki-laki lain. Pernikahannya batal demi hukum. Tidak sah. Ya, walaupun terpenuhi rukun-rukun, cuma selama wanita itu masih status milik orang lain, maka pernikahannya batal demi hukum. Tidak sah. Baik. Tadi ingin menyambung, ada yang sempat ini, bagaimana status anak dari mertua tadi, ya kan? Ternyata digauli oleh mertuanya, kemudian melahirkan. Anaknya itu dinisbatkan kepada anaknya. Oh, kepada sang suaminya. Ya. Walaupun jelas itu adalah embrio dari bapaknya, tapi anak itu tetap kepada anaknya. Kenapa? Karena suaminya ini, ya, semua yang lahir dari rahim wanita itu harus dinisbatkan kepada sang suami yang sah. Begitu. Baik. Ya. Baik, Abi. Dan harus dihentikan. Baik. Makin menarik, Abi, tapi waktu membatasi kita. Baik. Oleh karenanya saya bilang tadi tidak cukup dalam pertemuan 1 jam ini, nikah dan talak. Baik, kita akhir dengan doa ya. Iya, langsung doa, Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawlana wa la bainana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la maridun illa shafaita wa la hajatan min hawaijina fid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma hafazna wa ahlana wa amwalana min kulli su'in wa makruhin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwabar rizqi wal khairi wan ni'ma was siha wal afiyah wal quwwah was salama wal barakah wal maghfirah wal jannah ya rabbal alamin. Allahumma astur uyubana wa ayarana ya rabbal alamin innaka khairus satirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas ilmu dan kesempatannya. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Pecinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Maghfirah Sipatana Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.